materi sejarah perkembangan ilmu. Nah, pada pertemuan kedua ini dengan materi sejarah perkembangan ilmu, kita akan membahas tentang bagaimana ilmu itu tercipta dengan sejarah-sejarahnya, kemudian ilmu pengetahuan dan keyakinan, bedanya, kemudian ragam-ragam ilmu pengetahuan serta pengetahuan ilmiah. Kita langsung ke slide presentasi ya untuk mempersingkat. Baik, sudah terlihat? Sudah? Belum, Sudah, Pak. Pak. Oke, sebentar ya, sabar. Ya. Sudah? Baik. Sudah, Pak. Yang pertama kita membahas tentang hakikat ilmu, di mana bicara hakikat ilmu itu terkait dengan definisi-definisi tentang ilmu. Di sini dijelaskan menurut Yuyun S. Surya Sumantri, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis serta telah teruji kebenarannya. Itu menurut Yuyun. Jadi sebuah pengetahuan itu tersusun secara logis dan sistematis, ya, dari mulai berpikirnya, cara alurnya dan lain sebagainya dan seterusnya itu runtut dan sudah diuji kebenarannya. Kemudian menurut Wilarjo, pengetahuan yang terhimpun melalui metode-metode keilmuan. Nah, kita sudah sedikit singgung tentang bagaimana metode-metode yang digunakan dalam sebuah filsafat ilmu. Menurut Puspo Projo, merupakan kumpulan pengetahuan hasil penyelidikan pandangan yang logis, teratur, kritis, dan sistematis terhadap suatu objek. Ya, kumpulan pengetahuan. Ya, jadi bicara ilmu itu banyak dari pengetahuan, bukan hanya dari satu sudut pandang. Ya, yang merupakan hasil penyelidikan pandangan, ya, panca indera yang mudah sekali ditelaah itu ilmu ketika kita menyelidiki menggunakan panca indera. Delianggi mengatakan bahwa ilmu dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, ya, sebagai metode bagaimana aktivitas itu dilakukan dan sebagai ilmu pengetahuan atau produk dari aktivitas tersebut. Nah, kesimpulannya katakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses, ya, proses dan metode tertentu, cara-cara tertentu yang dikenal dengan metode ilmiah, ya, metode ilmiah, ya. Sehingga pengetahuan bersifat spesifik dengan ciri-cirinya tertentu. Ya, ini hakikat ilmu. Nah, ciri-ciri ilmu apa? Nah, itu tadi kita sudah bisa melihat di sini ciri-ciri ilmu. Ya, maka diperjelas juga bahwa yang pertama yang menjadikan ciri-ciri ilmu objektif. Tidak bisa bicara ilmu itu subjektif. Tapi pada kenyataannya terkadang kita menilai sesuatu dengan subjektif tanpa kita sadar. Objektif, ya, bukan dari pandangan kita, tetapi dari hasil pengamatan. Ya. Kemudian universal. Kalau kita menelaah tentang ilmu tadi klimatologi, ya, ya objeknya ya awan, bentuk-bentuk awan, terus pola-pola hujan, pola arah pergerakan angin dan lain sebagainya, itu harus universal. Cara menghitungnya, cara penyebutannya, manakala dikatakan
awan cumulonimbus ya semua orang yang beranggapan awan cumulonimbus ya seperti itu, hitam besar, pekat. Kemudian communicable. Communicable ini ilmu ini bisa memiliki nilai komunikasi. Semua orang bisa memahami dengan gaya bahasa yang sama, hampir mirip dengan universal. Kemudian dapat diverifikasi. Dapat diverifikasi apa? Dapat diuji kebenarannya. Itu sebuah ilmu dikatakan dia sebagai ilmu sahih manakala dapat diverifikasi. Dapat dikatakan salah, falsifikasi itu kan salah. Manakala ilmu itu tidak terbukti ya dikatakan salah, tidak terbukti. Kemudian ciri-ciri ilmu menggunakan metode ilmiah yang dimungkinkan adanya replikasi. Metode ilmiahnya, cara berpikirnya dapat digunakan kepada bidang-bidang ilmu yang lain. Misalkan kalau kita dalam membuat sebuah karya ilmiah, itu metodenya ada yang kualitatif, ada kuantitatif yang sederhana. Nah itu metode-metode itu bisa direplikasi, bisa digabungkan dengan research and development, ada yang namanya mixed method dan lain sebagainya. Nah, kemudian ciri-ciri ilmu bisa diprediktibilitas, bisa diprediksi, bisa diproyeksikan perkembangan ilmu. Contoh, perkembangan vaksin COVID saat ini ya nanti akan ada COVID generasi baru yang sudah muncul. Itu pun kita juga bisa mengcounter dengan vaksin-vaksin dengan formula-formula yang baru berasal dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar untuk memproyeksikan kajian ilmu ke depan. Baik, yang berikutnya ini yang terjadi ya, mitologi. Jadi jauh sebelum manusia menemukan ilmu pengetahuan, manusia itu hidup dengan berbagai macam mitologi. Ya. Seperti ini, pengetahuan itu hanya didasarkan pada pengalaman. Padahal setiap manusia memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman yang berbeda-beda, tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ketika kita membahas tentang level bon cabe umpamanya gitu kan, pengetahuannya didasarkan pada pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang level 1 sudah kepedesan, ada yang sudah level 15 belum terasa apa-apa. Atau kita bicara sebelah, ada yang biasa sudah pedas, ada yang sudah level hot, belum terasa pedas, masih dikasih sambal lagi. Pengalaman itu tidak bisa distandarkan. Maka zaman dulu orang hanya bicara mitos. Oh, duduk di pinggir pintu itu susah jodoh. Nah, tidak semuanya. Itu mungkin hanya berdasarkan pengalaman orang-orang tertentu. Gitu. Kemudian pengetahuan dihubungkan dengan kekuatan magis. Nah, ini masih sering terjadi di negara kita. Gitu. Maka di Indonesia acara-acara televisi yang berbau-bau magis itu masih diminati. Gitu. Karena warisan budaya zaman dulu bahwa untuk menemukan ilmu pengetahuan hanya berdasarkan mitos dengan kekuatan magis. Yang dasar adalah menemukan abjad dan bilangan, kemudian meramalkan peristiwa atas peristiwa yang telah terjadi, begitu. Menggunakan kartu tarot dan lain sebagainya, menggunakan media yang tidak bisa atau belum bisa
dijelaskan secara metode ilmiah yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, maka kita harus dan dituntut bersikap kritis terhadap berbagai macam informasi. Maka kemarin disebutkan, kita sudah singgung ketika di pertemuan sebelumnya, pentingnya perkuliahan filsafat dan ilmu logika adalah diharapkan kita mahasiswa dapat bersikap kritis. Karena kenapa? Informasi-informasi saat ini lebih cenderung kepada hoax. Nah, skeptis apa? Skeptis atas berbagai pengetahuan yang ada. Mereka mempertanyakan segala sesuatu terkait kritis metodologi. Dari nalar kritis ilmiah, maka lahirnya ilmu pengetahuan. Manusia itu makhluk kepo, makhluk yang ingin tahu. Namun keingintahuan kita, manakala kita tidak didasari dengan ini tadi, itu hanya sebatas mitologi. Hoax, bisa dikatakan hoax. Kenapa? Untuk membuktikan sebuah informasi itu dapat dipercaya atau tidak, minimal ada indikator-indikator ini. Dapat diverifikasikan, objektif, dapat diprediksikan. Ya. Nah, yang berikutnya kita bicara sejarah perkembangan ilmu. Sampai di sini oke, tidak ada pertanyaan? Lanjut ya. Sebenarnya Pak. Ya. Kan tadi Bapak menyebutkan bahwa sebelum masa ilmu tuh orang percaya dengan mitos ya Pak? Ya. Nah, mengapa sih orang bisa percaya dengan mitos Pak? Dan apa dampaknya apabila seseorang mempercayai mitos saat ini? Dan kemudian mitos sendiri ada manfaatnya nggak sih Pak buat kita gitu? Coba. Ya. Kenapa zaman dulu kita masih percaya mitos? Karena perkembangan pengetahuan manusia pada saat itu masih minim. Sehingga pengetahuan itu hanya didasarkan pengalaman. Pengalaman pun kan tidak semua orang. Seperti tadi saya contohkan, pengalaman misalkan ada anak perempuan duduk di depan pintu kan itu jauh jodoh kan begitu. Umpamanya kalau ada anak perempuan yang nyapunya tidak bersih nanti suaminya berewokan, itu kan bisa jadi pengalaman, tapi bisa jadi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Hanya anggapan-anggapan orang-orang yang memiliki pengaruh. Kalau yang memberikan informasi itu rakyat jelata pada saat itu nggak akan dipercaya. Tapi kalau yang membicarakan itu adalah seorang raja pada saat zaman dahulu kala kan kehidupan kita nomaden ya, kerajaan-kerajaan kecil, itu akan dijadikan pegangan. Pada sama halnya ketika kita mencari Tuhan, keberadaan Tuhan, ada yang menganggap matahari itu sebagai Tuhan. Maka zaman dulu ada dewa angin, ya, dewa matahari, dewa api, karena hanya berdasarkan pengetahuan. Mitos itu pada saat itu hanya sebagai cerita. Masa yang akan datang mitos itu akan hilang. Karena apa? Sudah terganti dengan teknologi, bisa diverifikasi. Diverifikasi pun ada batasannya, manakala verifikasi itu sebatas pengamatan panca indera. Ada verifikasi yang sebatas pengamatan panca indera, ada yang tidak. Misal, yang pengamatan panca indera membuktikan bahwa